Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Yunitasari, NPM 1733122015. Di sini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Di sini saya akan membahas yaitu yang pertama, pengertian pendapat, yang kedua pengakuan, yang ketiga saat pengakuan pendapatan, yang keempat pedoman umum pengakuan, yang kelima prosedur pengakuan, dan yang terakhir penyajian. Baik, yang pertama saya akan membahas yaitu pengertian. Dalam FASB mendefinisikan pendapatan dan keuntungan sebagai berikut. Pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain dari aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya. Sedangkan keuntungan adalah kenaikan ekuitas dari transaksi perifer dari suatu entitas dan dari semua transaksi lain. Sedangkan menurut Palton 1970 menyatakan pendapatan adalah produk dari perusahaan diukur dengan jumlah aset baru yang diterima dari pelanggan. Dinyatakan dalam hal aset pendapatan dari perusahaan diwakili oleh aliran dana dari pelanggan atau pelanggan dalam pertukaran untuk produk bisnis. Dan dalam Standar Akuntansi Keuangan 2002, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan peserta ekuitas. Dari beberapa definisi di atas, dapat didaftarkan karakteristik atau kata kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan untung, yaitu yang pertama aliran masuk atau kenaikan aset, yang kedua operasi utama berlanjut, yang ketiga penurunan kewajiban, yang keempat suatu entitas, yang kelima produk perusahaan, yang keenam pertukaran produk, dan yang terakhir berbagai bentuk dan nama. Sub pembahasan selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut masuk dalam keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan, bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Di pengakuan terdapat saat pengakuan pendapatan. Berikut ini berbagai kaidah pengakuan dan masalah teoritisnya, yaitu yang pertama, pada saat kontrak penjualan. Dapat terjadi perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memulai produksi barang. Karena hanya satu kriteria yang dipenuhi, jelas pendapatan tidak dapat diakui pada saat tersebut. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap, sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Yang ketiga, pada saat produksi selesai. Kalau sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terrealisasi, dan pada saat produk selesai, pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Yang keempat, pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan, kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi. Yang kelima, pada saat kas terkumpul. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas sebagai penyimpanan dari standar pengakuan seluruh pendapatan pada saat penjualan. Penerapan dasar kas paling banyak dijumpai dalam perusahaan jasa dan perusahaan yang melakukan penjualan secara angsuran. Selanjutnya, subbahasan selanjutnya itu saat pengakuan penjualan jasa. Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. Masalah teoritis yang dihadapi lebih banyak menyangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan. Dalam PSAK nomor 23 IAI menetapkan bahwa pengakuan pendapatan atas dasar kemajuan pelaksanaan merupakan ketentuan utama, sedangkan kaidah lain merupakan pengecualian dari kaidah ini. Selanjutnya, subbahasan selanjutnya yaitu pedoman umum pengakuan pendapatan. Dapat disusun suatu pedoman umum pengakuan pendapatan termasuk utang dan rugi. FASB meringkas pedoman umum ini dalam SFAAC nomor 5, paragraf 84 sebagai berikut. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumer.
Yang kedua, kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului proses dan pengiriman, pendapatan dapat diakui pada saat terhak dan pengiriman. Yang ketiga, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara menerus selama suatu periode dengan kontrak harga yang pasti. Yang keempat, kalau produk, jasa atau aset lain ditukarnya dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung atau rugi dapat diakui pada saat telah terhak atau pada saat transaksi telah selesai. Dan yang terakhir, kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Subbahasan selanjutnya itu prosedur pengakuan. Saat atau kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan ketentuan pada level penetapan standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Dan yang terakhir itu penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam laba rugi. Istilah operasi harus diinterpretasi dari arti yang cukup luas sehingga pos yang sebenarnya masuk sebagai bagian dari operasi tidak dipisahkan menjadi pos yang luar biasa. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.